Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku, kembali lagi ke channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak pada kawan-kawan yang sudah mendukung dan menonton channel pada kesempatan kali ini. Dan kawan-kawan bisa tonton ya video-video sebelum kami yang dimana banyak informasi yang kita bagikan mengenai tentang budidaya pertanian. Dan pada kesempatan pagi menuju siang kali ini, izinkan saya pada kesempatan kali ini akan berbagi sedikit hal mengenai pengalaman saya dalam membudidayakan cabai. Ya, sebelumnya kawan-kawan bisa lihat untuk tanaman cabainya saat ini di lahan ini kondisinya tanaman cabai sudah mengalami penurunan hasil. Artinya untuk produktivitas dari cabainya sudah mulai turun dan sudah tidak terlalu produktif kembali seperti beberapa waktu yang lalu. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan ketika kondisi kayak gini pintar-pintaran ya dalam mengelola, dalam merawat dan menggunakan bahan-bahan yang dipergunakan dalam proses budidaya tanaman, khususnya tanaman cabai semacam ini. Jadi pada dasarnya di lahan budidaya, di tempat budidaya untuk tanaman cabai ini memiliki karakteristik yang dimana tanaman ini ketika mereka bisa produksi, ya produksinya di awal-awal mereka jumlahnya akan menghasilkan cabai yang jumlahnya tidak begitu banyak, sedikit demi sedikit, akan tapi nanti berjalannya waktu cabai ini akan terus menghasilkan buah cabai yang jumlahnya semakin lama semakin banyak. Nah, ketika mereka sudah berada di titik maksimalnya, mereka nanti kembali lagi kan kawan ya. Ketika produksinya sudah maksimal, mereka akan lama-kelamaan turun dan pada akhirnya hasilnya semakin lama semakin sedikit. Nah, ketika hasilnya kawan-kawan itu produksinya banyak, nah kawan-kawan seoptimal mungkin untuk merawat tanaman cabai tersebut ya. Dalam artian begini, ketika hasilnya banyak ya, kawan-kawan dari segi pemupukannya, dari segi perlindungan bagi tanamannya itu dioptimalkan kan kawan ya. Dan itu bisa kan kawan tandai ketika mereka sudah memasuki masa panen pertama. Nah, nanti masa panen kedua, ketiga, keempat, kelima itu biasanya tanaman cabai akan terus jumlahnya akan terus menghasilkan cabai yang jumlahnya cukup banyak kan kawan. Semakin lama semakin banyak. Nah, di masa-masa itu kan perawatan harus optimal ya. Dari pemupukan, perlindungan dan gulma serta hamanya. Itu dioptimalkan karena di masa-masa itu kan kawan akan mendapatkan hasil yang banyak, pastinya keuntungan juga akan banyak pula. Akan tetapi nanti selanjutnya ketika berada sudah mencapai di titik maksimal, mereka akan kembali lagi ya, produksinya itu semakin lama akan semakin turun. Nah, ketika semakin lama itu semakin turun ya, kawan-kawan yang perlu diperhatikan adalah biaya produksinya kan kawan ya. Antara hasil yang diperoleh dengan biaya produksi ini harusnya seimbang ya kan kawan. Jangan sampai ya, jangan sampai biaya produksinya jauh lebih besar dibandingkan biaya perawatannya, biaya daripada hasilnya. Mohon maaf ya. Jadi saya ulangi, biaya produksinya itu jangan sampai lebih besar dibandingkan hasil dari yang diperoleh tanaman cabai tersebut. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan ketika ada penurunan hasil, kawan-kawan pantau ya tanamannya bagaimana ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua yaitu kawan-kawan perhitungkan kembali ya perawatan yang tepat untuk biaya segitu bagaimana akan memperoleh keuntungan kan kawan ya dalam membudidayakan cabai. Karena selain hasil yang diperoleh, fluktuasi harga itu juga terkadang mengakibatkan perawatan tanaman perlu dipertimbangkan kembali, semacam itu kan kawan. Nah, itulah yang menjadikan perawatan harus ketika masa mulai turun ya kan kawan,
harga mulai berubah menjadi lebih rendah, itu perawatannya disesuaikan saja ya kan kawan, semacam itu. Dan itu nantinya ketika kayak gitu kan kawan ya, tanaman sudah mulai turun, yaitu ketika hasilnya yang diperoleh dengan biaya produksinya sama atau berada di titik break even point, ya salah satu langkahnya dan caranya adalah tanaman segera dipanen dan dicabut kan kawan ya. Jadi ketika mereka sudah berada di titik maksimal, lalu mereka akan turun. Ketika turun, mereka biaya produksinya mencapai titik ambang di mana antara perolehan dan biaya produksi itu seimbang atau break even point. Nah, itu maka kawan-kawan segera dicabut saja, jangan dipertahankan. Itu saran dari kami. Mengapa demikian? Kalau kita pertahankan, nantinya tanaman ini lama di tanah dan tidak ada perawatan, itu nanti yang kalah adalah tanahnya. Karena apa? Karena tanaman ini membutuhkan unsur hara secara terus-menerus. Lalu yang kedua, yaitu ketika tanaman itu dipertahankan, ya itu nantinya tanaman tersebut itu akan akan lebih sia-sia ya kan kawan. Mengapa demikian? Karena hasilnya sedikit, akan tetapi biaya untuk memproduksinya atau biaya untuk memperoleh hasil tersebut itu cukup banyak ya. Nanti kawan-kawan bisa biayanya itu bisa melambung di tenaganya, melambung di perawatannya ya, air dan lain sebagainya. Itu pastinya akan mengakibatkan malah kerugian tersendiri bagi kita kan kawan. Oleh sebab itu kawan-kawan lebih baiknya ya dicabut dan diremajakan kembali, alias ditanam kembali tanaman yang berikutnya ya, semacam itu, agar ya itu kawan-kawan bisa meminimalisir kerugian yang terjadi di lahan budidaya cabai tersebut, semacam itu kan kawan. Karena ya kembali lagi kan kawan, kalau semisalnya biayanya banyak dan kita biarkan begitu saja, yaitu nanti tanahnya yang kalah dan yang jelas biaya produksinya juga kalah juga. Dan hasilnya biasanya kalau sudah penurunan ya, kualitas cabenya pun tidak bagus kan kawan. Di pasaran pun biasanya harganya jauh lebih murah. Nah, mengapa demikian? Karena ya cabenya kayak kecil-kecil kayak gini kan kawan ya, tidak besar nanti semacam ini kita contohkan ya kayak gini kondisinya. Nah, oleh sebab itu ya satu-satunya jalan ya menurut kami ya dicabut, diolah kembali lahannya, ditanami tanaman yang baru, semacam itu. Dan oke kawan-kawan, itu dulu yang bisa saya sampaikan, singkat dan jelasnya ya kurang lebih kayak gitu. Yang jelas kalau bisa kita ambil keuntungan dalam proses budidaya tanaman. Yang terpenting kawan-kawan setelah menanam, setelah mencabut ataupun setelah membudidayakan lahan kawan-kawan, tanah kawan-kawan harus diberi makan berupa bahan-bahan organik yang sudah terdekomposisi atau menjadi kompos ya, melalui seresah daun, batang ataupun juga kotoran hewan. Itu kan beri makan agar kesuburannya terjaga. Kalau kesuburan terjaga, pastinya nanti tanaman pasti akan awet kan kawan ya, akan awet. Saya yakin itu karena apa? Karena kesuburannya terjaga dan tanaman lama-kelamaan bisa menghasilkan produksi yang selalu meningkat, semacam itu. Dan oke kan kawan, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.